Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mira Andini Rahmawati dari jurusan Manajemen Keuangan Syariah semester 3 kelas C. Di sini saya akan menjawab soal-soal ujian tengah semester mata kuliah Bank dan Industri Keuangan Non-Bank. Soal yang pertama, sebutkan dan uraikan tugas pokok Bank Indonesia. Tugas Bank Indonesia atau disingkat BI sebagai Bank Sentral Indonesia yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan yang ketiga, mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia. Soal yang kedua, apa yang dimaksud OJK dan jelaskan pula tujuan, fungsi, dan tugas OJK tersebut. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Otoritas Jasa Keuangan mempunyai tugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, sektor pasar modal, dan sektor industri keuangan non-bank atau disingkat IKNB. Soal yang ketiga, apa yang dimaksud pasar modal syariah, di mana perbedaan saham, suku, dan reksadana syariah, dan bagaimana mekanisme transaksinya di pasar modal syariah. Pasar modal syariah adalah instrumen keuangan jangka panjang yang mengelola perdagangan surat utang, saham, reksadana dengan menerapkan prinsip syariat sebagai landasan sistem kerjanya. Penerapan prinsip syariah di pasar modal syariah bersumberkan pada Al-Quran sebagai sumber hukum tertinggi dan hadis Nabi Muhammad. Saham syariah merupakan salah satu jenis investasi yang diterbitkan oleh emiten yang kegiatan bisnisnya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Contoh bisnis yang bertentangan dengan prinsip syariah. Yang pertama, bisnis minuman keras, makanan haram, riba, dan perjudian. Obligasi syariah atau suku merupakan surat berharga berupa penyertaan modal yang diterbitkan oleh penerbit suku dan dilakukan sesuai prinsip syariah. Karakteristik suku meliputi yang pertama, memberikan bukti penyertaan modal, yang kedua, berorientasi pada prinsip syariah, yang ketiga, dana yang dihimpun diinvestasikan ke produk syariah, dan yang keempat, transaksinya menggunakan akad. Reksadana syariah merupakan ruang untuk menghimpun dana dari pemodal yang dikelola dan diinvestasikan oleh manajer investasi atau disingkat MI. Dana tersebut kemudian diberikan ke berbagai instrumen yang sesuai prinsip syariah. Terdapat beberapa mekanisme yang dipakai dalam pasar modal syariah. Yang pertama, transaksi tanpa riba. Yang kedua, terhindar dari praktik spekulasi. Yang ketiga, hanya mentransaksikan efek syariah. Yang keempat, emiten yang tergolong syariah. Dan yang kelima, transaksinya menggunakan akad. Soal yang keempat, bolehkah asuransi syariah dibawa di tengah jalan? Jelaskan. Hal ini tergantung dengan peserta asuransi yang terikat dengan kontrak yang dilaksanakan antara pihak perusahaan dengan peserta asuransi. Maka dari itu, ketika seorang peserta asuransi akan melakukan kontrak dengan pihak perusahaan, maka secara detail hal tersebut harus disetujui bersama barulah terjadi kontrak. Jangan sampai kita sebagai peserta tidak mengetahui akad atau isi dari kontrak tersebut. Namun, secara umum dalam Islam hal ini diperbolehkan apabila mengikuti ketentuan-ketentuannya. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.